Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menawarkan perlindungan kepada keluarga Vina. Sementara itu, Polda Jawa Barat melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap 7 terpidana kasus pembunuhan Vina. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) akan memberikan pendampingan terhadap saksi dan korban dalam kasus pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki di Cirebon. Wakil Ketua LPSK Susila Ningtyas menyatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Ditreskrimum Polda Jawa Barat. LPSK juga menawarkan perlindungan kepada keluarga Vina. Polda Jawa Barat untuk mendalami kasus tersebut, kita melakukan proaktif ya. Kalau ada saksi atau korban atau keluarganya yang membutuhkan perlindungan dari LPSK, kami siap. Nah, ini kita masih melakukan penelaahan dan pendalaman terkait dengan kasus ini, penanganan dan perlindungannya. Gitu. Tapi udah komunikasi Bu sama keluarga Vina atau Saka sendiri? Belum. Tapi kami sudah berkomunikasi dengan salah satu penasihat hukumnya ya, untuk menawarkan bantuan dan perlindungan kepada keluarga Vina. Sementara itu, penyidik di Ditreskrimum Polda Jawa Barat akan melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap 7 terpidana kasus pembunuhan Vina Cirebon yang kini mendekam di Lapas Kelas 1 Cirebon. Polisi telah melayangkan surat permohonan pemeriksaan terhadap para terpidana ke pihak lapas. Atau yang lain, itu harus bersurat atau seperti apa sih Pak? Ya betul, kalau menyangkut UPT pemasyarakatan di Jawa Barat harus melalui kantor wilayah Kementerian Hukum Jawa Barat, kemudian diteruskan melalui Kepala Divisi Pemasyarakatan. Kasus pembunuhan tragis dua sejoli Vina dan Eki kembali viral setelah kisah mereka diangkat ke layar lebar. Terlebih setelah 8 tahun berlalu, polisi masih belum bisa menangkap 3 pelaku yang diduga sebagai otak pembunuhan. Dalam kasus ini, 7 orang telah divonis penjara seumur hidup, sementara 1 pelaku lainnya yang masih di bawah umur dijatuhi hukuman 8 tahun penjara dan kini sudah bebas. Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV One mengabarkan. Pemirsa, terpidana yang telah selesai masa hukumannya, Saka Satal, mengklaim menjadi korban salah tangkap dalam kasus pembunuhan Vina tahun 2016 silam. Meski tidak bersalah, Saka terpaksa mengakui semua yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan atau BAP karena mendapat tekanan dari pihak kepolisian. Klaim salah tangkap terpidana kasus Vina ini menjadi pembahasan utama dalam program Catatan Demokrasi di TV One Selasa malam. Berikut kami hadirkan cuplikannya. Tanpa penjelasan apapun, saya juga ikut ditangkap. Nyamperin pamannya Saka? Iya. Oke. Tanpa ada penjelasan apapun? Tanpa penjelasan apapun. Saka sempat membantah waktu di TKP, Pak saya nggak bersalah atau apa? Ada kalimat-kalimat tersebut yang keluar? Saya pernah bertanya, Pak salah saya apa? Nggak ada keterangan apapun, langsung dibawa. Langsung dimasukin ke mobil. Setibanya di kantor polisi? Langsung ada keterangan-keterangan, ada penjelasan? Nggak ada. Saat itu Saka dibawa. Berumur berapa saat itu Saka? Waktu itu 15 tahun. Karena saya kan posisi waktu di malam kejadian ada di rumah. Saya juga ada saksi. Saksi saya sampai sekarang masih ada. Saya membandingkan dari berkas BAP ini dengan hasil otopsi itu hampir sama. Sementara BAP dulu baru keluar otopsi. Bagaimana saya bisa percaya perkataan dia sebagai mantan narapidana adik ini? Saya tidak menyalahkan dia. Maksud saya, kami ini bertanya karena kami juga mempelajari ini berkas. BAP ini baru kami dapat tadi, Bu. Tim saya yang bawa dari Bandung. Begitu. Saya juga pasti akan minta dengan Ibu, Bu, kami nanti minta berkas itu kami pelajari. Mari sama-sama kita bedah, kalau memang ini kesalahan institusi Polri, kita bongkar, Bu. Yang jelas satu, bahwa putusan ini sudah inkrah. Sudah ada pengakuannya Saka dalam persidangan yang menurut catatan-catatan yang ada di berkas, yang dalam putusan pengadilan. Pengakuannya Saka melakukan pemukulan dan sebagainya. Apapun dia mengatakan bahwa dia dalam keadaan dipaksa atau diancam,
Tapi ini sudah diperiksa oleh hakim. Taruhannya nyawa tadi, sampai disetrum, dianiaya. Ya itu kan katanya. Sebentar dulu Pak Freddy, ya kan? Kita kan tahu semua bahwa pernah terjadi Sengkon dan Karta, Pak. Dan Saka masih punya hak untuk mengajukan PK, Pak. Jadi Bapak juga jangan terlampau cepat. Betul Pak, itu. saya kan bilang upaya yang dilakukan, silakan lakukan PK untuk membela di status dia yang sebagai terpidana. Kan begitu kan Pak? Tetapi bagaimanapun dia PK, tidak akan bisa merubah kasus yang sudah diputus. Karena ada 7 terdakwa yang terpidana yang sedang menjalani hukuman seumur hidup. Kan? Itu baru Bapak berdiskusi soal Saka. Kalau misalkan nanti ditemukan yang 3, ternyata yang 3 itu bercerita dan fakta-faktanya lebih buruk dari apa yang dijelaskan Saka, bagaimana Pak Freddy bisa menjamin itu? Ya silakan, dalam hal ini adalah tugasnya polisi untuk mencari 3 orang yang menurut pengakuannya belum ketahuan identitas yang benar. Apapun Pak, pengakuan daripada saudara Saka yang mengatakan disiksa Pak, kan dia sewajarnya itu, atau dia sudah lakukan, saya tidak tahu karena saya tidak ikut dalam sidang. Dia harus mengajukan kepada hakim. Dia mencabut berita acaranya. Kemudian hakim pasti akan melakukan pemeriksaan saksi verbalisan, Pak. Penyidik akan dipanggil. Itu akan dibongkar. Tetapi dalam catatan yang putusannya, Pak, dia mengaku semuanya, Pak. Bagaimana kita bisa mendalilkan daripada pengakuan sepihak? Tugas polisi adalah memberikan kejelasan kepada rakyat mengenai perkara ini. Oke. Saya kasih saran pada yang bersangkutan ini ya. Tolong jangan termakan dengan isu menganggap dirinya paling benar. Tetapi kalau Anda tadi yang merasa tidak berbuat kemudian divonis oleh hakim, karena putusannya itu sudah inkrah, maka upaya yang Anda bisa lakukan adalah untuk salah vonisnya itu Anda bisa mengajukan PK. Karena sudah inkrah. Untuk Anda yang digebukin itu, Anda bisa bikin laporan lagi. Yes. Pak Rento, bisa. Saya mau tanya. Bentar, nanti kalau saya selesai. Untuk yang digebukin tadi, Saka. Ya, Saka Tatal. siapapun yang merasa dirugikan, bikin laporan baru. Polisi pasti akan memberikan penyelidikan. Mencuatnya kembali kasus pembunuhan terhadap Vina dan Rizky alias Eki 8 tahun silam di Cirebon, Jawa Barat mengarahkan perhatian kepada 3 terduga pelaku yang hingga kini masih buron. Namun hingga kini belum menemukan 3 DPO tersebut. Kasus pembunuhan pasangan kekasih Vina dan Rizky alias Eki yang terjadi di Cirebon, Jawa Barat pada 2016 silam kembali mengemuka ke publik. Terbentang 8 tahun, polisi kini harus kembali melacak kemana perginya 3 DPO pembunuh Vina dan Eki. Polda Jabar memeriksa 7 terpidana dalam kasus pembunuhan Vina. Yang telah jauh maju ke depan, telah mengadakan eksaminasi, telah memanggil para terpidana untuk disidik lagi atau untuk diperiksa lagi untuk mengetahui bagaimana kasus ini diproses di Polres Cirebon, bagaimana kasus ini diproses di Polda Jawa Barat. Nah, apakah dalam proses itu terjadi penganiayaan, pelanggaran HAM, terjadi pengejaran, yang dicari itu adalah keterangan atau pengakuan terdakwa, itu yang diutamakan atau apa? Karena kita ini dunia ini udah modern. Pengakuan terdakwa itu tidak wajib atau tidak harus dan tidak terlalu diperlukan. Itu bukan alat bukti yang utama. Kita telah mendengung-dengungkan bahwa crime scientific investigation. Nah, jadi banyak hal yang perlu dilakukan dan hendaknya kita berharap instansi penegak hukum, jangan hanya Polri saja yang mengadakan examination atau mengadakan pemeriksaan, penyidikan atau audit terhadap kasus ini, tapi kejaksaan juga selaku penuntut. Kok bisa lolos kalau kasus ini tidak benar, tersangkanya bukan itu, kenapa bisa lolos dalam penuntutan? Hakim, Komisi Yudisial juga harus kerja keras. Jadi perhatian IPW adalah kalau nanti ada eksaminasi atau evaluasi atas pemeriksaan, nah temuan kalau ini misalnya terjadi unprofessional conduct, itu mau diapakan ya? Terkait misalnya salah tangkap, ini mau bagaimana? Karena prosesnya sudah selesai nih, bahwa mereka sudah menjadi terpidana seumur hidup.
ada loh dosa kita bersama kalau ada orang yang tidak salah dihukum sampai seumur hidup, ya itu kan ini mau diapakan? Ya kalau mereka juga sudah PK kan sudah selesai juga nasib mereka. PK kedua kali, siapa yang mau membantu, ya kan jadi seperti itu. Yang tersisa nih dari proses ini. Kemudian yang selanjutnya adalah tadi juga soal DPO itu. DPO-nya cukup janggal ya. Informasinya tidak akurat. Karena untuk mencari seseorang itu informasi harus akurat. Supaya tidak terjadi lagi yang namanya pelanggaran hak asasi manusia. Salah tangkap lagi. Cilaka ini. Hingga kini keluarga almarhum menanti keadilan bagi Vina. Tim TV One mengabarkan.